Pucukesi itu tidaklah salah menggempur keraton Surosowan, menyerang Sultan Hasanuddin. Secara hukum masa itu, sebagai penguasa tertinggi, Sang Prabu Pucuk Umun ini merasa dihianati oleh saudaranya. Nah, kemudian terjadilah kekosongan kekuasaan di Pakuan Pajajaran. Nah, karena Prabu Umun Pucukesi ini dianggap masih terah dari Pakuan Pajajaran yang masih merupakan keturunan dari Prabu Susuk Tunggal, maka Pakuan kemudian mengirim utusannya ke Banten Girang, meminta secara resmi maukah Prabu Umun Pucukesi dilantik menjadi Raja Sunda di Pakuan Pajajaran. Maka Prabu Umun Pucukesi mengiyakan, menyanggupi, walaupun dia merasa sudah sangat tidak mungkin untuk mempertahankan Pakuan Pajajaran karena memang sudah sangat lemah dan baik secara ekonomi maupun pertahanan militernya memang sudah sangat rapuh. Butuh waktu lama menurut Prabu Umun Pucukesi untuk membangun kembali Pakuan Pajajaran menjadi kuat, dan beliau menyanggupi dan berpindahlah pemerintahan Prabu Umun Pucukesi dari Pulasari menuju ke Pakuan Pajajaran, yang saat ini kita sebut wilayah Bogor lah, kota Bogor. Nah, dilantiklah Prabu Umun Pucukesi di Watu Gilang Kancana sebagai pentasbihan pengukuhan sahnya seorang raja Sunda Pakuan Pajajaran dilantik. Ya, adat istiadat masa itu berlaku seperti itu, dan diberi gelar Prabu Umun Pucukesi berganti nama atau gelar menjadi Prabu Raga Mulya atau Nusia Mulya atau Surya Kencana. Dengan kecerdasannya, keuletannya, beliau berusaha membangun kembali kekuatan Pakuan Pajajaran untuk bisa menyatukan kembali wilayah yang lepas, dan itu diketahui oleh Sultan Hasanuddin maupun Sultan Cirebon, begitupun Sultan Demak. Maka ini adalah detik-detik terakhir nasib dari Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran memang di tangan beliau, di tangan Prabu Surya Kencana. Seperti di video-video sebelumnya bahwa akhirnya Prabu Surya Kencana ini gugur. Ini versi saya, bahwa Prabu Surya Kencana itu tidak pergi ke selatan, tapi beliau itu berusaha mengecoh pasukan Banten, Cirebon, dan Demak. Itu sebenarnya beliau lari ke arah utara untuk meminta perlindungan dan pertolongan dari Portugis. Ya, beliau harus ke utara, ke pelabuhan Sunda Kelapa untuk melarikan diri mencari pertolongan dan perlindungan kepada Portugis. Tapi gagal. Jadi di tengah jalan, di suatu tebing sungai yang sangat curam, beliau bertarung, dikepung oleh 4 pendekar yang sangat kuat dari Banten, dan akhirnya beliau gugur dan jasadnya jatuh ke sungai itu dan hanyut. Tapi luar biasa, karena beliau seorang muslim yang taat, jadi jasadnya itu walaupun sudah berhari-hari hanyut di sungai, tidak busuk, malah harum baunya, dan ditemukan oleh masyarakat setempat di mana tersangkutnya jasad dari Prabu Surya Kencana dan dimakamkan tidak jauh dari sungai di mana beliau hanyut. Kalau menurut versi saya, maaf kalau berbeda versi dengan teman-teman, jadi kemungkinan makam Prabu Surya Kencana yang asli itu di sekitar wilayah Depok
mungkin yang sekarang yang di sekitaran di pinggir Kali Mulia Depok, karena menurut para ahli sejarah kenapa dinamai Kali Mulia, karena itu berkaitan dengan tokoh yang bernama Prabu Raga Mulia alias Prabu Surya Kencana. Begitu teman-teman. Jadi maaf kalau berbeda pendapat, maaf kalau apa yang saya paparkan ini berbeda dengan pendapat umum yang teman-teman ketahui atau yakini. Jadi kesimpulan dari penuturan saya dari awal sampai akhir ini bahwa Prabu Umun Pucukesi itu tidaklah salah menggempur Keraton Surosowan, menyerang Sultan Hasanuddin. Secara hukum masa itu sebagai penguasa tertinggi, Sang Prabu Pucuk Umun ini merasa dikhianati oleh saudaranya, oleh keponakannya sendiri yaitu Sultan Hasanuddin, dengan terang-terangan memisahkan diri dari kerajaan yang dia pimpin, dan beliau merasa kecewa. Jadi teman-teman orang Banten ya gitu, kudu bisa aya di tengah-tengah gitu. Ulah nyalahkeun teuing Prabu Pucuk Umun, ulah nyalahkeun Prabu Umun Pucuk Wesi. Dai Prabu Umun Pucuk Wesi mah mamangna gitu. Mamang sebagai putra mahkota, sebagai kemudian menjadi raja Banten tertinggi, dia yang paling kuat, dia yang paling berhak atas kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Segala keputusan ada di tangan beliau. Jadi pertikaian antara Prabu Umun Pucuk Wesi dengan Sultan Hasanuddin itu sebenarnya konflik intern keluarga Keraton Banten sendiri. Jadi Prabu Umun ini bukan siapa-siapanya, bukan orang lain bagi Sultan Hasanuddin. Beliau itu pamannya, adik dari ibunya Nyai Kawung Anten. Mungkin kesimpulannya hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai manusia pasti apa yang saya ungkapkan, apa yang saya sampaikan juga mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi hanya ini narasi yang paling logis, narasi yang paling adil untuk kebaikan masyarakat Sunda, khususnya Banten, untuk tidak saling menyalahkan kepada Prabu Umun Pucuk Wesi. Saya juga tidak memihak kepada Prabu Umun Pucuk Wesi, juga tidak memihak kepada Sultan Hasanuddin Banten. Saya hanya masyarakat Sunda yang berusaha menjelaskan sesuai versi yang sebenarnya, walaupun bagi teman-teman tetap itu sebuah asumsi. Tidak apa-apa berbeda, tapi yang paling penting kita harus bersatu, saling menghormati, silih asah, silih asih, silih asuh. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Rasul, salam rahayu.